people, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi bersinergi. Kembali dalam briefing Senit bersama saya Seva. Bagaimana nih kabar Cun people? Semoga tetap dalam keadaan semangat ya. Untuk mengawali briefing kita pagi ini, kita simak weekly recap kegiatan kita di minggu lalu. Kegiatan pertama adalah onboarding class. Kegiatan ini rutin diadakan setiap bulannya oleh divisi People dengan peserta seluruh karyawan baru Chun Motor Group. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai perusahaan kepada karyawan baru. Kegiatan selanjutnya adalah donor darah yang diadakan oleh Chun Motor Caruban dan Chun Motor Madiun berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia. Acara ini diikuti oleh semua pihak, baik internal Chun Motor maupun pihak eksternal. Dan yang terakhir, akan ada video penyampaian penghargaan dari CEO kepada cabang Chun Motor Group yang mendapatkan penghargaan dari main dealer pada tahun 2022. Teman-teman sekalian, hari ini saya sangat bangga, sangat senang, sesuai dengan apa yang selalu kita bicarakan. Satu visi menjadi Chun Motor yang diperhitungkan. Tentunya, Chun Motor selalu mendorong supaya setiap orang di Chun Motor menjadi orang-orang yang berprestasi. Mengapa? Karena prestasi merupakan bagian penting sekali dalam perjalanan Chun Motor. Karena tanpa prestasi, Chun Motor tidak bisa diperhitungkan. Karenanya, hari ini dengan sangat bangga, saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan bagi cabang-cabang, rekan-rekan di cabang yang telah bekerja keras selama tahun 2022 dan membuahkan hasil, ya. Yang mana kita mendapatkan penghargaan dari main dealer, tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi saya pemimpin Chun Motor dan bagi Anda sekalian. Nah, hari ini saya ingin memberikan hadiah bagi rekan-rekan sekalian yang saya sebutkan, ya. Yang pertama adalah kategori Smart Network yang diperoleh oleh Chun Motor cabang Madiun, ya. Saya memberikan ucapan selamat buat Chun Motor Madiun atas pencapaian ini. Ternyata Chun Motor Madiun nggak cuma dapat satu, tapi dapat 2 hadiah. Sebagai kategori finalis Dealer Innovation yang dilakukan, kalau nggak salah selama waktu COVID ya, dengan waktu itu memberikan vitamin kalau saya nggak salah. Tapi ini adalah inovasi yang sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi besar buat rekan-rekan sekalian atas penghargaan ini. Tentunya nanti ditunggu ya hadiahnya, nanti saya kasih. Yang kedua, saya memberikan juga apresiasi kategori Best LKH. Tentunya ini bagi mekanik kita membuat laporan kualitas Honda. Saya berpesan, laporan kualitas Honda merupakan hal penting yang memastikan bagaimana kita memiliki kualitas motor yang baik. Saya pesan buat setiap cabang, mari kita rebut penghargaan ini. Ini penghargaan yang harus menjadi bagian kita. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi bagi Ahas Chun Motor Caruban dan Ahas Chun Motor Suworoto untuk pencapaian ini. Terima kasih buat teman-teman mekanik, teman-teman SA, kepala mekanik, dan manajer yang telah berusaha mencapai pencapaian ini. Saya juga memberikan penghargaan yang besar dan terima kasih buat Ahas Chun Motor Madiun dan Ahas Chun Motor Suworoto atas pencapaian Best KPI Ahas yang dicapai sepanjang tahun 2022. Ini merupakan suatu kebanggaan. Bukan hanya Anda bekerja dengan baik, tapi KPI-nya pun dicapai dengan baik. Masih ingat kan, Chun Motor punya PAS ya, yang juga sama-sama KPI, Performance Appraisal System, yang perlu kita capai.
Saya ingatkan, bulan depan adalah bulan ini ya, bulan depan adalah bulan pembagian the best PAS selama kuartal 1. Nah, rekan-rekan sekalian, kategori yang hari ini juga saya mau berikan adalah best dari NOS Platinum, pencapaian NOS Platinum kita. Ini penting. NOS adalah network operating system yang diterapkan oleh Astra Honda Motor melalui main dealer kita, supaya setiap cabang atau setiap network dealernya memiliki standar yang baik. Nah, saya kali ini sangat bangga dengan Ahas Cun Motor Ahmad Yani yang mencapai dan memperoleh penghargaan ini. Oleh karena itu, pencapaian merupakan tujuan besar daripada Cun Motor. Saya yakin Anda pun hidup juga pasti mengejar pencapaian. Kalau hari ini udah di level 1A, besok pengennya 2A. Kalau udah 2A, pengennya 3A. Kenapa? Karena hidup adalah pencapaian. Demikian hari ini yang saya mau sampaikan. Saya mau ucapkan selamat sekali lagi buat teman-teman sekalian. Dan ini dia hadiahnya. Terima kasih Motor, terima kasih Pak Bogi untuk apresiasi yang telah diberikan atas pencapaian Ahas Motor Ahmad Yani di tahun 2022. Terima kasih Pak Motor, terima kasih Pak Bogi. Terima kasih Cun Motor, terima kasih Pak Bogi atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Cun Motor, merah luar biasa. Terima kasih Bapak Bogi Wibowo, Bapak Sugeng Santoso, dan seluruh jajaran manajemen Cun Motor atas support dan dukungan buat Ahas kami. Terima kasih Cun Motor. Satu energi bersinergi. Nah, itu tadi Cun People, rekap kegiatan kita di minggu lalu. Ada onboarding class, donor darah di cabang Madun dan Caruban, ada penyerahan apresiasi dari CEO kepada cabang-cabang yang meraih prestasi. Penghargaan dari CEO itu diberikan sebagai apresiasi bahwa cabang tersebut berhasil menjawab tantangan. Bagaimana dengan Cun People? Semuanya sudahkah menjawab tantangan yang diberikan? Nah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai menjawab tantangan bersama dengan Kak Arif Prasetyo, juara 1 pentas mekanik tingkat regional tahun 2022. Halo Kak Arif, bagaimana kabarnya? Halo Kak Seva, baik Kak. Oke, nah pada pagi hari ini Kak, kita mau bahas mengenai menjawab tantangan nih Kak. Kalau Kak Arif sendiri kan sudah memiliki bukti nyata nih dalam menjawab tantangan, yaitu juara 1 pentas mekanik. Nah, menurut Kak Arif sendiri nih, tantangan itu apa sih Kak? Ya, kalau menurut saya Kak ya, tantangan itu kayak suatu hal yang harus kita atasi atau semacam kayak masalah lah. Nah, kita harus mengatasinya. Nah, itu kalau tantangan menurut saya itu seperti itu. Oke, berarti semua orang pasti pernah menghadapi tantangan ya Kak ya? Pastinya. Oke, baik, selanjutnya nih Kak Arif, seberapa penting nih kita dalam menjawab suatu tantangan itu sendiri? Kalau menurut saya itu penting ya, karena kalau dalam saya pribadi saya sendiri itu, saya seseorang yang harus memiliki tantangan. Jadi dalam segala hal itu kalau tidak ada tantangan itu kayak kurang gitu. Jadi kita tidak tahu tolak ukur kita itu menyelesaikan tantangan itu seberapa. Oke. Ya. Kalau dari Kak Arif nih, melihat tantangan itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih tantangan itu sebagai kesempatan saya sih untuk mengupgrade skill saya atau pengetahuan saya untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, saya menghindari sekali Kak untuk
takut kepada tantangan, karena kalau saya sampai takut kepada tantangan itu nantinya pasti saya tidak bisa berkembang sampai sejauh ini, menurut seperti itu. Oke sih. Lalu apa sih yang membuat orang itu tidak mau menjawab tantangan? Yaitu rasa takut. Jadi kadang itu kita melihat ya, ibarat kalau boleh di depan itu ada suatu tembok, ya ada suatu tembok harus kita lalui, tapi kita tidak punya cara lain nih untuk melalui suatu tembok itu dengan cara apa. Padahal kita bisa saja memutar, istilahnya seperti itu, tanpa merusak tembok yang ada di depan. Nah itu kita tujuannya sama, melewati tembok, cuman sedikit memutar seperti itu. Nah, lalu dari Kak Arif sendiri nih, ada nggak sih tips dan triknya agar Chun People nanti bisa menjawab sebuah tantangan itu sendiri? kalau tips dan trik ya, kalau saya sendiri tuh terus belajar Kak. Jadi banyak mengikuti kayak webinar atau seminar, membuka mindset, menambah pengetahuan diri. Jadi kita itu harus siap dari segi apapun. Nantinya tantangan ke depan kan kita nggak tahu nih apa nih nanti tantangannya. Nah kita itu cara mempersiapkannya harus seperti itu. Kalau kita hanya rutinitas seperti biasanya tanpa menambah pengetahuan yang ada, itu pastinya kita nanti akan kesulitan ketika ada tantangan yang baru. Ya. Nah itu ya Chun People, silakan dicoba tips dan trik dari Kak Arif. Kemudian nih Kak, kan sebelumnya Kak Arif pernah mendapatkan juara 1 kontes mekanik ya di tahun 2022. Ya. Bisa diceritakan sedikit bagaimana bisa menjawab tantangan yang diberikan sehingga mendapatkan hasil itu sendiri? Oke, untuk kontes mekanika ya sebenarnya kan bukan pertama kalinya saya mengikuti ajang kompetisi ini. Nah, dari awalnya itu saya dari tahun 2017 itu sudah mulai mengikuti. Nah, itu setahun pertama saya masuk di Chun Montor. Ya, jadi setahun kemudian saya langsung mengikuti ajang kompetisi itu. Nah, seiring berjalannya waktu, memang pada saat tahun 2017 itu hasilnya belum sangat memuaskan. Saya hanya mendapatkan 5 besar, peringkat 5 besar di Jawa Timur. Cuman suatu pencapaian yang sangat bagus lah menurut saya, karena saya baru pertama kali mencoba. Nah dari situ saya terus belajar, mengisi kekurangan-kekurangan saya, ya, terus memperbanyak pengetahuan dengan training-training yang sudah diberikan oleh manajemen, oleh senior-senior. Nah akhirnya di tahun 2020 itu setelah pandemi, harusnya tahun 2020 itu ada ajang kompetisi lagi, ke pending gara-gara COVID-19. Akhirnya tahun 2022 pertama kalinya setelah vakum 2020 vakum 2 tahun setelah pandemi. Nah itu tantangan banget karena di waktu vakum itu apa yang kita lakukan kayak gitu kan, kita tidak boleh sampai misalkan tidak berhenti belajar, kita harus tetap mengasah kemampuan kita. Jangan sampai nanti ketika tahun berikutnya ada kompetisi kita malah tidak bisa mengikutinya atau knowledge kita turun. Nah makanya itu saya bisa mencapai titik di mana saya juara 1 di tahun 2022. Ya. Nah, mantap sekali ya Kak. Terakhir nih Kak Arif, ada pesan apa sih buat Chun People semuanya? Ya, kalau kita takut menghadapi tantangan, takut melakukan perubahan, percayalah hasil yang kita terima pasti sama, tidak akan ada peningkatan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Arif untuk sharing sesinya pada pagi hari ini. Dengan senang hati Kak Seva. Oke Chun People, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang JHT, Jaminan Hari Tua, yang menjadi salah satu fasilitas Chun Motor kepada karyawannya. Kenapa sih kok JHT baru bisa dicarikan ketika usia pekerja mencapai 56 tahun? Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari JHT sendiri, yaitu melindungi pekerja ketika pekerja tersebut sudah memasuki usia tidak produktif. Jadi JHT ini memang ditujukan untuk jangka panjang. Kalau belum ada kebutuhan mendesak, lebih baik JHT-nya dicairkan ketika usia sudah mencapai 56 tahun ya Chun People. Selanjutnya, selain ada JHT, di BPJS Ketenagakerjaan juga ada program JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja. JKK merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Apa sih manfaatnya? Pertama, mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang kedua, mendapatkan santunan berupa uang, dan yang ketiga, program kembali bekerja. Chun people juga harus tetap memperhatikan keselamatan dalam bekerja ya. Salah satu contohnya adalah ketika Chun people ingin berkendara menggunakan motor, jangan lupa selalu menggunakan helm. Jangan sampai melakukan hal seperti ini ya. Namun lakukan hal yang seperti ini ya Chun people. Pakai helm sampai berbunyi klik untuk keselamatan kita bersama. Sebelum briefing diakhiri, akan kami umumkan kegiatan kita di minggu ini. Pada tanggal 13 sampai tanggal 18 Maret tahun 2023 akan diadakan TTL2 Mekanik dengan peserta seluruh mekanik Chun Motor Group. Oh ya Kak Arif, kita mau kasih kabar gembira nih. Kabar gembira apa, Kak? Jadi mulai tanggal 17 Maret 2023 kita akan mengadakan grand opening Chun Motor Nganjuk. Yuk Chun people, dari semua cabang kita buat video ucapan selamat untuk grand opening Chun Motor Nganjuk. Video dengan durasi 1 menit dengan konten memberikan ucapan selamat atas grand opening Chun Motor Nganjuk. Video ucapan kita tunggu pengumpulannya maksimal hari Selasa ya. Dapat dikumpulkan pada link berikut ini. Sekian briefing kita pada pagi hari ini. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas, tetap semangat.